Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di surganya suatu hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membimbing kita, membimbing umatnya dari zaman jahiliyah yang gelap gulita menuju zaman Islamiyah yang terang benderang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang diberikan gelar Al-Amin oleh orang-orang. Mengapa dia diberikan gelar Al-Amin? Karena dia memiliki sebuah sifat, yakni sifat sidik. Dan sifat sidik adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur. Nah, sifat jujur ini merupakan bibit dari sifat-sifat baik lainnya. Contohnya niat, ikhlas, dan lainnya. Lalu mengapa kita harus menjadi orang jujur? Karena kita adalah orang yang beriman yang harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, di manakah tempat-tempat kita harus berkata jujur atau berbuat jujur? Menurut ulama-ulama, mereka berpendapat ada 5 tempat di mana kita harus berbuat jujur. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan. Apapun yang kita katakan dari mulut, apapun yang kita keluarkan dari mulut, kita harus berbicara sesuai dengan fakta. Mengapa? Karena jika kita berbohong, maka itu akan menjadi bibit-bibit kebohongan yang lainnya. Dan Rasulullah pernah bersabda bahwa kebohongan adalah dosa dan dosa adalah tempatnya di neraka. Jadi jika kita berbohong, maka kita telah mengundang kebohongan lainnya, dan tentunya kita menambah dosa-dosa kita, dan takutnya kita akan dimasukkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, kita harus jujur dalam perbuatan. Mengapa? Setiap apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus lakukan dengan jujur dan amanah. Mengapa? Setiap perbuatan kita dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Kemudian yang ketiga, kita harus jujur dalam niat. Mengapa? Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap manusia tergantung pada apa yang ia niatkan. Jadi kita harus berniat kepada Allah apapun yang kita lakukan. Contohnya beribadah. Jika kita berniat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berniat untuk dipuji orang lain. Mengapa? Tentu saja kita akan dipuji orang lain, tapi kita belum tentu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita berniat hanya untuk Allah, sudah mendapat pujian orang lain, kita juga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita haus pujian, namun itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita harus jujur dalam berjanji. Mengapa kita harus jujur dalam berjanji? Karena setiap apa yang kita janjikan itu akan dipertanggungjawabkan. Jika kita punya janji atau hutang kepada teman-teman kita, lebih baiknya kita bayar, lunasi, ataupun kita penuhi apa yang kita janjikan. Karena takutnya setitik pun janji yang kau punya, jika tidak ditepati, takutnya akan menjadi penghalangmu nanti saat akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah janji dalam kenyataan. Tentunya kita semua punya takdir. Ada takdir juga yang baik. Namun kita harus menerima semua takdir itu, dan tentunya kita tidak boleh lari dari kenyataan. Contohnya, saya sekarang tidak mungkin berdiri di sini jika saya dulu tidak mendaftar di sekolah ini, yakni Muhammadiyah Boarding School Tarakan. Dan contoh lainnya, apabila kita diberikan tampang yang kurang bagus, maka kita harus menerima kenyataan itu, karena semua ada hikmahnya. Ada hikmah di balik itu semua. Kemudian, hadirin rahimakumullah, tentunya jujur ataupun dusta itu memiliki dampak di dunia kita. Contoh kita dampak jujur, apabila kita selalu berkata jujur,
maka kita akan selalu dipercaya oleh orang lain. Apabila kita berdusta, tidak perlu jauh-jauh di negara kita ambil contoh orang-orang yang berkorupsi. Mereka dipermalukan oleh Allah, dimasukin ke penjara, bahkan ditangkap pihak yang berwenang. Dia mendapatkan hukum sosial, yakni dihina oleh orang-orang se-Indonesia. Kemudian dahulu kala sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin akan berkata dusta?" Rasulullah berteriak dengan mengatakan, "Tidak mungkin." Lalu sahabat mengatakan, "Mengapa ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah berkata, "Mukmin itu adalah orang-orang yang jujur." Lalu Rasulullah berkata, "Sesungguhnya dusta adalah dosa dan dosa akan masuk ke dalam neraka." Dan tentunya kita semua sebagai orang Islam dan orang-orang yang beriman tidak ingin masuk ke neraka dan ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita semua berkata jujur, berbuat jujur dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan ridha Allah. Karena tentunya kita semua ingin masuk surga, dan masuk surga itu butuh yang namanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara mendapatkan ridha Allah adalah dengan berkata atau berbuat jujur. Semoga kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin sekalian, pesan terakhir saya, jangan lupa kita harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan juga menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan sesering mungkin. Semoga pandemi ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa berkumpul selayaknya saat ada kesempatan. Syukran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.